Sobat Sinema, selamat datang di program acara Singkat Cerita. Cerita singkat, informasi tepat. Bersama saya Dipo, kali ini kita akan membahas soal visual-visual karya-karya seni hebat asal Sulawesi Tenggara. Tapi kali ini khusus memang untuk ke Sulawesi Tenggara. Visual yang akan kita bahas akan mengangkat soal-soal budaya atau mungkin dari bagaimana film tersebut dibuat atau mungkin bagaimana latar dan juga kita akan rangkum semuanya di dalam. Tapi kita harus melihat terlebih dahulu trailernya, berikut kita saksikan. Anak ini kalau memang di sini. Tahu Kak Juli bilang ada hai arwah Pue Tuko. Hah? Ada arwah Pue Tuko. Pue Tuko? Apa itu Pue Tuko? Mas sebenarnya itu ada dua artinya dalam bahasa Tolaki itu Pue Tuko. Nah, Pue Tuko nenek moyang kita, Pue Tuko nenek tongkat. Nah, di sana mah nenek tongkat di mana? Ya. Bagaimana kau tidak mau menurut sama saya? Saya kasih tinggal kau di sini. Jangan kau lihat saya begitu. Apa kau bilang? Kau tidak mau bayar tamu? Wih, kau bosnya? Tuhan mohon. Betulkah itu Sobek? Jangan main-mainkan gitu orang. Bisanya. Saya mau ikut sembunyi-sembunyi dengan kamu. Saya pergi dulu. Nah, nanti lagi. Excuse me, Assalamualaikum. Hei, Bene. Bakit no? Ano no? Dukunin na yung model ano? Tahu mau kedai dah sudah. Tumor ko na na termos. Jangan. Woi. Boleh selama ulang naik kena balik. Kita tidak ada ajak orang mengaji, kita hanya mau ikut main. Sudah tidak bisa memang kau dibangsa saya dulu. Saya mohon sama kamu aja sampai. Kau jangan. Kau jangan nanya gitu. Assalamualaikum. Sudah seperti begini harus kita lestarikan. Nah, Sobat Cerita, kita sudah menyaksikan tadi bagaimana trailer dari film Arwah Pue Tuko. Sebuah film dari produk lokal asli Sulawesi Tenggara. Dan kita sudah melihat bagaimana ini tuh film yang benar-benar unik karena mengangkat cerita dari Sulawesi Tenggara dan bukan cuma horor tapi ada komedinya juga. Nah, sekarang kita mau undang narasumbernya dari narasumber yang pokoknya pasti ada yang pemirsa tahu. Oke, kita undang saja narasumbernya. Saya persilahkan untuk masuk. Halo, selamat datang Kak. Gimana kabarnya? Halo, halo. Silakan duduk, silakan.
Nah, berikut sudah ada narasumber kita dari film Arwah Poetuko langsung. Saya mau perkenalan dulu dengan masing-masing narasumber di sebelah kanan saya. Boleh, Kakak? Namanya siapa? Ya. Dan sebagai apa? Saya Fian Saryanti, saya sebagai produser di sini. Oh, produser. Ya. Terima kasih, produser. Ya. Saya mau kenalan juga sama yang sebelahnya Kakak Fian sebagai produser. Ini siapa? Kakak yang rambutnya menyala sedikit? Nama saya Alkes Kelor, saya sebagai talent pemain. Oke, sebagai talent. Terima kasih Kakak Alkes Kelor. Boleh juga di sampingnya. Nama saya Zainuddin, saya salah satu pemeran utama di film Arwah. Wow, pemeran utama ya. Terima kasih banyak Kakak Zainuddin, Kakak Alkes Kelor, dan Kakak Fian. Saya mau mulai pertanyaan dulu dari Kakak produser Kakak Fian ini ya. Kak, ini awal mula atau mungkin latar belakang buat film Arwah Poetuko ini dari mana dan karena apa gitu loh? Awalnya itu kita setelah ada project, sebelumnya ada project pembuatan video klip. Kami collab bersama akun YouTube yang lain. Kita kan ceritanya akun YouTube nih. Oh, oke. Sering buat konten sebelumnya. Nah, kita sama-sama saling mengajak untuk kolaborasi. Jadi talent yang di dalam itu talent dari akun YouTube Anadaloy Kambo dan juga talent dari SOGP Manajemen dan beberapa konten kreator yang lain seperti Alkes dan teman-temannya. Baik, berarti Kakak Alkes dan juga Kakak Zainuddin ini ikut rembukan buat film ini bersama-sama dari konten sebelum konten YouTube ini atau sudah setelah ini film? Kalau Zainuddin sendiri dia pemilik house production ini. Jadi kami bertiga dengan yang akun YouTube yang satu sebagai sutradaranya yang tidak hadir hari ini. Jadi kami bertiga rembuk. Jadi kami mengumpulkan semua talent dan juga konten kreator yang ada di Sulawesi Tenggara beberapa. Baik. Gitu. Oke, kok saya mau nanya juga sama Kakak Alkes Kelor. Kakak Alkes Kelor perannya nih, kalau misalkan saya lihat-lihat kayaknya penting banget untuk menghibur di antara kehororannya ini. Kira-kira tantangannya ketika main di film Arwah Poetuko ini apa kira-kira? Tantangannya itu berat. Oke, Berat apa aja kali, Kak? soalnya pertama kali pegang tangan cewek kan. Terus selain itu mungkin ada lagi nggak yang tantangan? Oh, saya harus menguasai budaya ini karena mungkin saya baru untuk ini. Tapi ternyata ada lagi gitu loh. Ada. Awalnya kan umumnya itu Lulo kan saya tahunya kan biasa. Tapi semenjak main di film itu ternyata ada Lulo yang tradisional. Oke. Oh iya, betul. Jadi Lulo tradisional dipelajari juga sama Kakak Alkes? Iya, pelajari karena kan ada di dalam film itu. Baik. Masuk di alur cerita. Oke. Itu berarti agak berat ya belajar Lulo tradisionalnya harus Belajar langkah-langkahnya. Oh, oke. Bukan yang kayak biasa yang pakai organ kan? Bukan. Oh, bukan. Ini pakai gong loh. Oh iya, betul. Nah, sekarang saya mau lanjut bertanya juga sama pemeran utama kita nih. Kakak, pemeran utama Kakak Zainuddin. Sama juga pertanyaannya. Kalau misalkan selama menjadi pemeran utama nih, ini karakternya susahnya di mana? Apa sih yang harus dipelajarin atau apa sih susahnya ketika memerankan karakter ini? Ya, jadi saya di sini sebagai pemeran utama itu sekaligus juga pengarang cerita. Jadi saya harus dalami peran itu apa yang saya sudah buat gitu. Jadi semua talent itu saya selalu membuat supaya perannya itu lebih didalami lagi begitu. Oke, baik Kak. Kalau misalkan berembuk bertiga nih, ketika berembuk bertiga itu memang sudah kepikiran, oh saya nanti pemeran utama, saya nanti yang di sini, tapi sudah memang memikirkan konsep ini dari jauh atau memang ini baru tiba-tiba muncul aja, tiba-tiba ayo bikin film, ayo kita berembuk, kita tiba-tiba dengan para influencer mungkin Kakak Fian dulu yang saya tanya, mungkin
dibikin dulu berembuk dulu atau tiba-tiba aja gitu? Berembuk dulu. Oh, berembuk dulu. Tapi kan ide ceritanya dari Zainuddin dan juga sutradara. Ya, saya cuman ikut saja diskusi, tapi mereka tetap yang ini ide ceritanya dari Zainuddin dan juga disusun sama sutradara begitu. Oke. Sama juga mungkin dengan pertanyaan yang tadi. Ketika jadi sutradara nih, Kakak Fiat, susahnya ketika menjadi sutradara atau mungkin di lapangan nih ketika menjalankan peran sebagai sutradara, karena kan mungkin tidak di dalam layar ya, tapi di belakang itu, waduh stresnya ini, waduh sulitnya di sini. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dilupakan gitu loh. Tantangannya itu ketika kami harus syuting di sampai pagi, ya, dan juga di tempat yang agak angker. Seperti horor di film, tapi horor di horor tempatnya beneran, juga ya. iya. Jadi dua-duanya horor. Tapi untungnya mungkin karena ada Kakak Alkes, ada Kakak Iya. Zainuddin juga. Jadi mereka, ayo kita balance kan, kita seimbangkan nih biar nggak terlalu angker-angker amat nih. Iya, betul. Betul ya. Oke, Kakak Alkes sama Kakak Zainuddin, kalau misalkan diketemukan lagi di film yang sama, kira-kira mau ketemu dengan Kakak Fian lagi sebagai sutradara atau mau buat genre lain nih kayak di film Arwah Poetuko? Mau collab lagi atau mungkin beda film lagi atau mungkin beda genre lagi nih? Collab sama-samanya. Kalau misalkan sama-sama ketemu, beda genre atau beda film? Ya, jadi setelah nanti proyek ini, di next project nanti saya ingin mengajak kembali teman-teman untuk membuat film yang lebih wow lagi. Terutama saya berharap sekali kepada produser saya yang paling hebat di sini ya, karena dia salah satu produser yang paling hebat dan sabar dalam menjalani proyek ini. Oke. Terima kasih berarti buat Kakak Fian, sudah sabar sekali menghadapi talent-talentnya mungkin. Di tempat lokasi syuting kemarin, ada nggak kejadian-kejadian yang aneh mungkin yang agak horor yang nggak bisa terlupakan gitu? Mungkin di film kita melihat, wah horor nih, komedi nih, tapi ternyata di balik film ada sesuatu yang terjadi tapi hanya mungkin beberapa orang yang tahu dan Kakak Alkes atau mungkin pemeran lain, talent yang lain tahu, dan kebetulan Kakak Fian ada di situ buat tahu gitu loh. Kalau kejadian-kejadian aneh atau apa itu, alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada. Iya. Iya, Kakak Alkes kemarin ada dapat ini enggak? Dapat kayak merinding-merindingnya atau mungkin full ketawa dulu baru kayak oke, fokus film. Alhamdulillah di lokasi syuting tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tapi berarti memang full talentnya aja yang menakutkan gitu. Maksudnya talentnya yang jadi hantunya. Iya. bukan Kakak Alkesnya ya. Dia fix berarti memang film ini dikhususkan untuk mengangkat karya-karya lokal Sulawesi Tenggara, karya asli putra daerah, dan kalau bisa dibilang bukan putra daerah, putri daerah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih buat Kakak Fian, terima kasih juga buat Kakak Alkes dan juga Kakak Zainuddin sebagai pemeran utama. Kakak Alkes, saya tetap follow kok di Instagram. Kayaknya baru mau follow deh. Follow saya tembak nih. Jangan. Oke, kita jeda sejenak dulu ya Sobat Sinema. Dan itu tadi sekilas tentang perbincangan kita dari film Arwah Poetuko. Kita akan kembali lagi di Singkat Cerita, cerita singkat, informasi tepat. Kembali lagi bersama saya Dipo di Singkat Cerita, cerita singkat, informasi tepat ya, lebih tepatnya, sudah sangat-sangat tepat. Oke, kita kembali untuk berbincang bersama dengan, saya rela tadi itu produser ya Kakak Fian ya. Produser kita dan juga talent kita, Kakak Alkes dan juga Kakak Zainuddin, kita mau tanya-tanya lagi nih, apa kira-kira yang lebih dalam di dalam film Arwah Poetuko? Oke, saya mau kembali bertanya sama Kakak Fian. Ini Arwah Poetuko filmnya ini berapa lama sih buat syuting, buat berembuk sampai bisa jadi? Berapa lama proses syutingnya nih sampai jadi? Proses syutingnya itu kami mulai dari akhir bulan Mei
dan selesai di bulan berapa ya? Di bulan 12. Januari. Berarti total 7 bulan. Wow, Iya. udah hampir setengah tahun berarti ya. Lumayan lama tapi bisa diselesaikan dengan baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kakak Alkes sama Kakak Zainuddin dan juga Kakak Fian, ini selama syuting kendala-kendala sama tadi, kendala yang di lapangan tuh pas lagi syuting tuh entah mungkin jalanannya atau mungkin tempatnya yang angker tuh gimana caranya buat ngatasinnya? Buat kayak ayo kita tetap stay di lapangan walaupun mungkin saya gimana nih maksudnya di lapangan tuh seperti apa? Tempatnya seperti apa gitu loh. Kalau boleh tahu. Kalau di lapangan tempatnya lumayan ekstrim. Oke. Tempatnya dapat kalau yang paling paling ingat itu dulu. pas pulang. Pas pulang, oke. dari lokasi syuting kan Dari lokasi dari Konawe Utara ke Kendari kan 1 jam lewat Pincara. Oke. Bayangkan lewat jam 3 malam loh. Jam 3, jam 4. Itu yang bikin menakutkan. Bikin apa dakdikdukser karena Iya. jam 3 pagi tuh harus naik Pincara. Kalau belum tahu Pincara tuh yang kapal itu Iya, ya, yang yang pakai kapal rakit. yang pakai rakit. Jadi harus sesubuh itu, sepagi buta itu untuk sampai atau mungkin pulang dari lokasi syuting. Iya. Jadi Kakak Zainuddin, Kakak Alkes dan juga Kakak Fian itu harus melewati itu hampir tiap hari atau bagaimana? Hampir. Hampir tiap hari. Wow, itu Tiap jadwal perjuangan. syuting 1 minggu itu hampir. Oke, itu masih ada dakdikduser enggak kalau inget sekarang? Masih inget dakdikdusernya atau mungkin ada sesuatu yang lewat atau mungkin ada sesuatu yang muncul dari bawah? Ya udah, takut nggak kira-kira Kakak Zainuddin, Kakak Alkes? Takut. Kalau merinding sih merinding sempat Merinding. danai bulu-buluku. pas itu mau lewat Pincara, pas itu lokasi itu hari syuting mau dekat penyelesaian film. Oke. Pulang itu jam 4. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Wow. Terpaksa berputar karena di Pincara sudah tutup, berputar lagi di jembatan. Hah? Sumpah. Lewat apa yang tembusan ini. Lagi namanya Ya, sekitaran Mandonga Kayang itu ya. Itu. Jadi tembus pas di ini di depannya perempatan Powatu. Wow. Itu memutar jauh. Memutar jauh. Memutar Jadi jauh. tiba jam 5 lewat 58. Cukup ekstrim berarti, Iya. cukup ekstrim di lokasi, ekstrim juga di waktu. Karena kalau Pincaranya sudah nggak ada, bukan kapal ya jatuhnya, iya kapal sudah nggak ada, kita harus berputar lagi melewati Jembatan lagi dan itu cukup jauh kalau misalkan itu berputar. Kakak Zainuddin nggak ada rasa takutkah selama syuting itu? Karena saya lihat sesuai dengan karakternya sebagai pemeran utama nih. Ya, jadi kalau saya di lokasi syuting itu ada memang base camp di sana. Oke. Ada base camp di sana. Warlock ya berarti, Ya, warlock. Jadi di sana kita menunggu talent yang ada jadwal syutingnya. Gitu. Jadi cuman menunggu, bukan cuman menunggu saja, tapi memang sudah siap dengan ininya, sudah siap dengan base campnya di lokasi syuting, sudah ada tempat. Jadi kayak, oh kami sudah ready nih, tidak usah bolak-balik nih. Jadi kayak Kakak Zainuddin sebagai, kayaknya mendalami sekali ya. Nggak perlu, ini bukan, apa kalau orang bilang tuh, memang jiwanya, memang jiwanya ya kalau untuk pemeran utama. Kakak, ini selama syuting juga nih, ini kan sudah lama, lebih setengah tahun kalau bisa dibilang, terus kemudian lokasinya juga lumayan ekstrim dan juga waktu yang digunakan juga lumayan ekstrim. Selama film ini dibuat, kira-kira kalau misalkan dikasih pertanyaan kayak kenapa harus genre yang horor komedi? Kenapa bukan genre lain selain genre horor komedi? Apakah sedang mengikuti pasar atau memang oh ini ceritanya sesuai gitu loh dengan apa yang bisa kita ceritakan soal Sulawesi Tenggara? Kami memang mengikuti selera pasar. Terus kenapa diselipkan komedi horor juga? Itu biar pertama menghibur,
dan ada kaget-kagetnya, ada tegang-tegangnya, begitu. Ya. Jadi mengikuti selera pasar iya, tapi memang lebih banyak ke ya memang kita suka sesuatu yang tegang dan juga Iya. lucu gitu. Kayak kakak Alkes ini lucu dan agak tegang sama kakak Zainuddin, jadi balance, seimbang. Oke, apa kira-kira harapannya dari film Arwah Poetuko dari kakak produser kakak Fian dan juga dari kakak Alkes dan juga dari kakak Zainuddin? Dimulai dari saya dulu. Boleh ya? dimulai dari kakak. Pertama saya mau menyampaikan kesan bahwa saya sangat terharu, bangga bahwa film proyek yang kami lakukan ini ternyata dalam perjalanannya itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat, khususnya pemerintah daerah Konawe Utara, dari Pak Bupati Konawe Utara. Itu beliau juga ikut berperan di dalamnya. Wow. Ya, Iya. itu bentuk support yang luar biasa buat kami dari pemerintah Konawe Utara dan juga pemerintah Konawe juga dan juga Konsel dan Sulawesi Tenggara pada umumnya. Terus harapannya semoga setelah ini banyak anak muda yang terinspirasi untuk membuat film lokal budaya dan mengedukasi masyarakat di dalam media film. Baik, betul juga. Jadi Menjadikan film sebagai media edukasi untuk masyarakat, gitu. Itu saja. terima kasih Kakak Fian. Itu film buat edukasi dan juga lebih banyak untuk sponsor, atau bukan sponsor ya, lebih kayak ayo kita buat film soal Sulawesi Tenggara ini. Lebih banyak lagi ya. Terima kasih Kakak Fian. Oke, Kakak Alkes boleh mungkin harapannya dari Arwah Poetuko? Kalau harapan saya semoga film ini tembus ya minimal jangan berhenti di sini. Kalau bisa gong nasional. Betul Itu harapanku. sekali. Dan harapanku buat anak muda juga yang nonton kita bisa masa kalian tidak bisa. Ah, nice. Betul sekali. Kalau Kakak Alkes bisa, kenapa kalian tidak? Itu nggak maksudnya? Iya dong. Ya harus kreatif. Kakak Zainuddin, harapannya? Ya, harapan saya nanti ke depannya mudah-mudahan produksi film sebagai manajemen ke depannya lebih baik lagi dan lebih profesional lagi untuk go ke nasional. Jadi untuk pesan para anak muda tetaplah berkarya, jangan pernah menyerah. Karena sejelek apapun itu karya, yang namanya karya itu ya tetap kita dihargai. Dia puk-puk dulu. Iya. Iya. Betul. Itu benar sebenarnya. Kalau misalkan yang dari 3 talent kita pada saat ini, narasumber kita dari film Arwah Poetuko, benar yang dibilang. Harapannya itu memang untuk memajukan karya-karya putra daerah, putri daerah bahkan. Dan itu esensinya itu bukan hanya sampai di situ-situ saja, tapi lebih ke sampai nasional juga, bahkan lebih baik, bahkan akan lebih banyak juga ide-ide dari karya-karya film lokal atau mungkin juga musik-musik. Bahkan kalau musik sudah nasional, tapi kalau film kita masih bisa punya potensi lebih banyak. Ya Kak, saya percaya. Dan saya percaya juga harapan-harapan dari narasumber kita di film Arwah Poetuko akan sampai, pokoknya sampai bisa terwujud. Ya. Oke, saya mau terima kasih buat narasumber kita dari Kakak Fian sebagai produser. Saya relat ya tadi, bukan sutradara. Kakak produser, terima kasih. Suhu. Kakak Alkes Keller yang sangat-sangat terkenal, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga buat kakak pemeran utama yang memang jiwanya. Kakak Zainuddin sudah mau hadir di Singkat Cerita singkat, informasi tepat. Saya Diva pamit undur diri. Nanti kita akan berjumpa kembali di Singkat Cerita selanjutnya.